gitu ya. Meskipun saya dituduh ketakutan lah, apa segala macam, terus banyak orang yang bilang jahat banget loh dia sama kamu Elia, bla bla bla. Saya nggak merasa begitu tuh, karena memang saya datang ke sana itu dengan niat yang baik. Prof Meta juga pasti demikian. Tapi kalau niat baik kita diperlakukan dengan tidak baik, itu urusan mereka kok. Ngapain pusing? Gitu. Semua orang punya kepentingannya. Kepentingan saya dan Prof Meta ke sana bukan kepentingan pribadi. Ya kita rela dihujat banyak orang. Haleluya. Tapi memang itu yang terpenting sih. Iya gitu loh. Artinya teosentris gitu loh. Berpusat kepada Tuhan. Iya. Gitu. Tapi kalau ada yang memanfaatkan momen itu untuk hal-hal yang lain, ya monggo-monggo saja sih. Itu urusan mereka lah gitu. Kita nggak perlu yang gimana-gimana. Itu urusan mereka. Kita nggak perlu pusingkan itu. Yang penting kita udah lakukan bagian kita. Amin. Ya, itu benar banget. Itu masukan sih ya buat teman-teman. Kesempatan itu jangan pernah dilepaskan ya untuk nama Tuhan dipermuliakan tuh. Silakan Bang. Udah sih saya Bang. Itu aja. Saya penasaran nih Eki Sanjaya nih. Saya jangan disebut Islam. Saya malu sekali. Kalian boleh menghina saya apapun ya, kan ya pasti orang tuh akan ada aja ya cara-cara mereka untuk menutupi kebenaran ya. Terserah ya, itu, kalau memang itu dipikirkan yang terbaik untuk dia seperti apa ya, kita juga nggak bisa menutup sih. Tapi kalau dia melawan Tuhan ya, Tuhan Yesus tuh Tuhan yang hidup loh ya. Kalau caranya seperti itu terus dia bermain dengan hal-hal seperti itu, ya biar Tuhan yang nanti akan sibuk dengan dia ya. Dia mau berbuat seperti apa menutupi kebenaran ya termas aja ya. Jadi di awal dia ngaku loh namanya setan. Itu kenapa begitu coba? Kalau seperti yang tadi kita dengar tadi ya, memang perkataannya tapi gini aku mau nanya Prof nih. Kan kita sudah selesaikan ya Prof ya, maksudnya dari awalnya dari saya terus kemudian dilanjutkan sama Prof gitu, lebih mantap gitu. Nah aku tuh punya misi begini Prof. Anak muda itu harus dibangkitkan. Jadi anak muda Kristen itu dengan apa yang terjadi belakangan ini, itu bagaimanapun harus bangkit untuk mewartakan Injil. Karena bagaimanapun Injil harus diberitakan seperti yang Prof sampaikan tadi. Artinya di zaman dan di era ini anak muda itu perlu untuk digerakkan. Nah, kira-kira nih dari apa yang sudah terjadi saat ini, apa langkah dan evaluasi yang perlu dilakukan agar Injil itu semakin masif diberitakan oleh anak-anak muda? Gitu. Kira-kira apa yang perlu untuk dilakukan in the next way gitu loh. Ya pastinya kita juga yang paling utama sih kalau menurut saya ya, karena saya juga tertarik diskusi ini kan karena sejarah. Kembali lagi kita mesti ngerti sejarah dulu gitu. Sejarah, kalau memang ada anak-anak muda yang nggak begitu suka sejarah ya kita mesti cari cara lain, apapun itu bentuknya. Nggak semua orang suka berdebat, nggak semua orang juga suka baca. Betul. Tapi yang perlu kita antisipasi kan ada betul. Gara-gara apa? Gara-gara anak-anak muda sekarang ini cenderung menyamakan ya topik yang kita angkat inilah gengsi doang. Ya sebetulnya ini celah supaya anak-anak muda juga ngerti. Kita semua yang mungkin teman-teman yang menyimak di sini, ya kalian beritakan kepada anak, keluarga, tetangga, siapapun kalian bahwa memang jati diri Tuhan Yesus yang ada di Alkitab itu ya jati diri yang diajarin para rasul. Betul. Yang nggak bisa kita campur adukan dengan ajaran lain. Karena di dalam Alkitab saya udah jelaskan tadi. Apabila ada seorang yang lain, bahkan malaikat pun memberitakan Injil yang lain atau Galatia 1 ayat 8. Iya, Galatia 1 ayat 8 dan 9. Maka terkutuklah dia. Itu loh. Sementara para rasul itu diberi kuasa sama Tuhan Yesus langsung. Jika engkau mengampuni orang,
maka dosanya diampuni. Jika tidak, maka tidak diampuni. Bayangin, para rasul itu ketika dia mengutuk, berarti dosanya tidak diampuni kan? Betul, betul. Tapi setuju nggak, Prof, kalau saya katakan begini, menjadi Kristen itu bukan pengetahuannya yang terpenting, tetapi adalah karakter yaitu menjadi serupa dengan Kristus. Kalau sudah menjadi serupa dengan Kristus, maka kita juga akan melakukan penginjilan. Artinya penginjilan itu adalah buah dengan menjadi serupa dengan Kristus. Setuju nggak kalau aku bilang begitu? Setuju, betul, setuju. Nah, betul. Jadi artinya gini teman-teman, ini dari sudut pandang aku pribadi ya. Penginjilan itu mau kita lakukan ataupun tidak, wahyu Tuhan pasti tergenapi. Alkitab berkata, semua nanti pada akhirnya semua mulut akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan penguasa kita. Jadi mau kita tergerak menginjili atau tidak, Injil itu akan tetap diberitakan. Tapi yang terpenting itu adalah bagaimana kita menjadi serupa dengan Kristus, karakter itu loh. Dan kalau kita sudah punya karakter itu, kita akan melakukan apa yang Kristus lakukan. Kristus menginjili, Kristus itu melayani, Kristus itu membangun gerejanya di atas Rasul Petrus, Kristus itu mengutus. Kita pun harus begitu. Kita sebagai apologet nggak cukup hanya melayani, tapi kita juga perlu membangun. Makanya ini yang perlu saya kira-kira obrolkan juga dengan Prof Meta, Bu Sofi, teman-teman di sini, gimana kita bersatu itu membangun sebuah pondasi yang kokoh untuk meregenerasikan para apologet ini loh. Dan ketika kita membangun, kita kemudian mengutus, karena Yesus pun mengutus. Jadi sustainable penginjilan itu. Ada penginjilan dan ada apologetikanya. Gitu.